Kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada, ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Mulai tanggal 17 Agustus 2025, semua transaksi keuanganmu bakal ketahuan karena berbasis NIK, Payment ID. Hari ini kamu mungkin merasa aman, tapi besok jika aturan tidak jelas, semua transaksi termasuk bisnis dan investasi bisa terdampak. Ketidakpastian hukum terus mengintai nafasmu tanpa kamu sadari. Payment ID adalah sistem identifikasi keuangan nasional, mengintegrasikan seluruh transaksi keuangan warga berbasis NIK. Keunggulannya memang ada, memonitoring transaksi yang mencurigakan, memperkuat integrasi data pajak dan sistem finansial nasional. Tapi tantangannya, publik jangankan mendapatkan hukum yang berkeadilan, publik belum mendapat aturan yang jelas, penggunaan datanya, batasan wewenang, privasi, dan lain-lain. Bagi pengusaha dan pelaku bisnis, sistem ini memudahkan evaluasi kelayakan transaksi, tapi juga bisa memicu audit dan pemblokiran otomatis tanpa peringatan. Digital finance ini memang keren, tapi tanpa payung hukum yang berkeadilan, bisa jadi pedang bermata dua. Edukasi hukum bisnis lainnya, follow Arbis Law. Analisis selesai, PPATK tidak akan blokir lagi rekening dorman. Selamat buat teman-teman yang rekeningnya sudah sempat diblokir, artinya akan mulai dibuka blokirnya. Tapi ada kabar buruk berikutnya, yaitu Payment ID akan segera diberlakukan tanggal 17 Agustus. Semua transaksi keuangan teman-teman, baik itu di OVO, GoPay, pinjol bahkan, ya kan, itu akan semuanya akan kelihatan di Payment ID. Jadi semuanya akan terhubung dalam NIK dan siap-siap teman-teman, semua transaksimu akan dipantau oleh Bank Indonesia. Selamat datang di negara Konoha kita. Thank you, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa follow, share, dan save video ini. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah, ini masuk ke segmen baru ya. Anda anggota DPR soroti amplop kondangan akan dipajaki. Ini tragis banget sih guys ya. Kenapa sekarang jadi serba pajak ya? Nah, buat kalian yang kemarin pilih oke gas, gimana setelah sekarang ya banyak kebijakan-kebijakan baru gitu guys ya? Ada apa ini dengan negeri Konoha ini guys? Nah, ini kita lihat pendapat dan video-video dari pajak ini ya. Semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini kan ini tragis. Nah, padahal pengalihan dividen Danantara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukannya. Nah, Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak untuk bagaimana menambal defisit. Yang kemudian maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita hari ini keringat dingin. Bagaimana Pak Rosan melihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokopedia dipajaki, Pak. Bagaimana mereka, para influencer kita, para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini kan ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Yang kemudian UMKM kita juga bingung, anak-anak muda kita di daerah-daerah hari ini yang jualan toko-toko online mulai berhitung ulang, Pak. Nah, maka ini adalah bagian dari dampaknya sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen hari ini diberikan kepada Danantara. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang dividen BUMN diserahkan ke Danantara, maka pertanyaan saya adalah,
apa jaminan bahwa Danantara bisa mengelola uang ini lebih baik daripada dikelola Kementerian Keuangan, Pak, daripada dikelola negara begitu? Waduh, parah ya, semua dipajakin. Nanti kalau korupsi juga dipajakin ya. Setiap orang yang kena korupsi itu, mereka melakukan korupsi kena pajak juga tuh ya. Inilah bagian efek dari Utang Mulyono katanya guys, penjelasan amplop kondangan yang akan dikenakan pajak. Sebentar lagi kentut kena pajak juga guys. Wah, kentut kena pajak, nggak kebayang sih kalau kita kentut perut gitu ya, terus langsung kena pajak. Waduh. Jadi konsep pajak itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Kenapa sekarang orang-orang kayak gini dipilih? Dalam Kenapa bentuk coba? dan nama apapun, apa aja namanya. Jadi mau dari benar kah atau tidak benar kah, mau amplop hitam atau putih di bawah tangan segala macam, kena pajak. Artinya akan didatangi pengantin yang Tidak perlu didatangin Pak. gimana Pak? Pajak itu kan namanya self assessment. Ya, self assessment, melakukan declare sendiri. Tapi Pak, pada saat kita melihat pajak itu nanti akan kelihatan dari penampilan orang itu. Apa penampilan orang itu? Rumahnya bagus, Waduh. mobilnya bagus, Waduh. ya kan, hidupnya makan segala macam itu. Tapi nggak pernah lapor pajak atau nggak pernah pajak. Orang pajak melihat nggak itu? Makanya teknologi sekarang dengan ada digital ini kita bisa lihat kok. Paham? Oke. Berapa Udah, Pak. besar yang akan dikenakan? Saya belum tahu. Amplop. Jadi Apa per 1 Agustus? Enggak Pak, makanya keliru lagi Bapak. Besarannya itu sudah ada tercantum bahwa kalau misalnya penghasilannya dari rate tertentu di bawah 500 juta, yaitu kena 5%, ada 15%, 25%, 30%, sampai 35%. Makanya saya bilang nih, edukasi yang pertama nih kepada teman-teman media dulu. Karena pada saat Bapak menyampaikan sesuatu keliru Pak. Di luar sana keliru, dan kekeliruan itu ada yang nunggu. Karena mereka berharap bahwa dengan keliruan itu kita bisa mengadu domba satu sama lain. Waduh. Ini Padahal sudah sendiri. keterlaluan kalau benar ya. Bayangkan, orang amplop kondangan itu tradisi kultur kita, Pak Eri. Kultur kita yang udah turun menurun, belum tentu ada di negara lain. Kenapa? Ini menunjukkan tingkat kekerabatan, tingkat kasih sayang kita, tingkat gotong royong kita, itu luar biasa. Ini biasa orang kalau kawinan kondangan, kondangan itu ngasih uang itu sebagai bentuk penggantian partisipasi pada zaman dahulu itu. Orang dulu kalau mau kawin itu satu kampung ada yang nyumbang sapi, ada yang nyumbang beras dan lain sebagainya, nyumbang tenaga. Nah, tapi dengan semakin pragmatisnya, semakin kehidupan ini lebih praktis, itulah akhirnya orang memasukkan amplop. Amplop ini bukan untuk keluarga, adalah untuk si yang pengantin baru ini dalam rangka menjalani hidup, mereka punya bekal. Itu Pak Eri, filosofinya itu seperti itu. Iya, yang nggak kebayang kalau dipajakin. Ada informasi terbaru ya tentang keuangan, bahwasannya mulai 17 Agustus semua data keuangan kita akan connect melalui KTP kita. Seperti kita punya data-data keuangan, ada pinjaman dan sebagainya, semua akan connect melalui KTP. Jadi kita Payment nggak ID bisa gitu ya? simpan data kita lagi karena semuanya udah connect melalui ID KTP kita, dan namanya adalah ID payment. Itu adalah fasilitas baru dari Bank Indonesia, guys. Waduh, parah sih ini, privasi kita benar-benar Secara peraturan sudah tidak benar. Nih, Bahwa intimidasi Susi Pujiastuti marah di rapat KJAA pengendaraan ya, tagih janji Presiden Prabowo. keluar itu gila. Ya harusnya sudah tidak ada KJA di Pangandaran. Suaranya kayak laku. 200 meter dari pinggir Biasanya orang seperti ini ngerokok ya biasanya. pantai itu gila. Ini kan udah ada 3 izin Bu yang Ya harus dicabut. Waduh. Tuh, emosi ya, meledak saat mengikuti rapat membahas proyek. Nah ya, Pak Presiden tuh, tulis ya, Prabowo ya, mohon perhatian sama Deddy Mulyadi itu ya. Hari ini saya sebagai rakyat Bapak sangat prihatin ya, luar biasa terluka menghadiri rapat atas pengkaflingan izin KJA di Pantai Timur Pangandaran, di mana ternyata Pantai Timur Pangandaran sudah diberikan izin kepada 3 perusahaan untuk membuat KJA. Seharusnya 3 perusahaan ini tidak bisa dapat izin. Dulu Bapak Presiden Prabowo waktu berperahu sudah berjanji ya, sangat kita hargai untuk mengganti bagan-bagan bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi, guys. Wah, sepertinya mengingkari janji ya, guys ya. Gimana menurut pendapat kalian, guys, terkait
berita ini. Mungkin kalian punya reaksi apa atau komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.